Jadi untuk perlakuan yang pertama, bahan yang digunakan adalah dry yeast sebanyak 2 gram atau 1 sendok makan, lalu ditambahkan gula pasir sebanyak 2 gram, kemudian kedua bahan tersebut dimasukkan ke dalam botol pertama. Untuk perlakuan kedua, kita membutuhkan bahan yang sama dengan botol perlakuan pertama, yaitu dry yeast dan gula pasir masing-masing sebanyak 2 gram. Untuk perlakuan ketiga, bahan yang digunakan adalah gula pasir sebanyak 2 gram, dan perlakuan keempat, bahan yang digunakan adalah dry yeast sebanyak 2 gram. Kemudian botol perlakuan pertama dicampur dengan 100 ml air panas, lalu dikocok hingga kedua bahan tercampur rata. Untuk botol perlakuan kedua dicampur dengan 100 ml air dengan suhu ruang. Demikian dengan botol ketiga juga digunakan 100 ml air dengan suhu ruang. Jangan lupa untuk mengocok setiap botol perlakuan. Dan juga untuk botol keempat diisi dengan 100 ml air dengan suhu ruang. Setelah seluruh botol dikocok dan tercampur rata, botol ditutup menggunakan balon guna kelancaran dari proses fermentasi yang akan berlangsung. Setelah itu didiamkan selama 2 jam. Nah, ini dia hasilnya setelah 2 jam. Dapat kita lihat pada botol perlakuan pertama, di mana balon tidak berkembang. Nah, botol pertama tadi diberikan air panas, sehingga ragi akan mati jika terkena air panas, dan tidak dapat mengubah sukrosa menjadi alkohol dan CO2, atau proses fermentasi tidak dapat terjadi. Lalu botol perlakuan kedua, balon mengembang besar karena digunakan air biasa atau dengan suhu ruang, sehingga ragi mendapatkan lingkungan yang sesuai dan dapat mengubah sukrosa menjadi alkohol dan CO2 secara optimum. Sedangkan pada botol ketiga, balon sama sekali tidak berkembang karena tidak ada ragi. Maka tidak ada aktivitas dari mikroorganisme untuk melakukan fermentasi mengubah sukrosa menjadi alkohol dan CO2. Demikian pula dengan botol keempat, balon sama sekali tidak berkembang karena tidak ada sukrosa sebagai substrat yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk dikonsumsi dan untuk mengubah sukrosa menjadi alkohol dan CO2. Maka tidak ada pula aktivitas mikroorganisme untuk melakukan fermentasi sehingga balon tidak berkembang. Kesimpulan dari praktikum ini adalah ragi tanpa adanya sukrosa maupun sebaliknya tidak akan bisa terjadi adanya fermentasi. Sukrosa merupakan substrat yang dibutuhkan oleh kamir. Jika tidak ada sukrosa, maka tidak ada aktivitas dari mikroorganisme untuk melakukan fermentasi dan tidak ada perubahan sukrosa menjadi CO2 sehingga balon yang tidak berkembang menandakan tidak ada fermentasi dan CO2 yang terbentuk. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.